Selamat siang. Ini YouTube nggak ada siang, nggak ada sore, nggak ada malam. Teman-teman, ini saya mau share laporan apa yang akan didapat di teman-teman, terutama di kemitraan domba. Ini saya akan menggambarkan sistem secara keseluruhan dan sebenarnya yang saya share ini memang sudah seperti ini pakemnya dari sananya, dari kenegaraan, dari sistem perusahaan. Saya yakin teman-teman juga kerja di perusahaan atau instansi, pasti mempunyai policy yang sama persis. Oke, laporan. Oke, untuk kemitraan ternak domba, akad dan perjanjian itu mungkin teman-teman lupa. Jadi sekarang saya mulai upload konten satu persatu dan seluruh investor baik kemitraan ternak sebagai pengganti yang sekarang bukan baru saya buka baru itu harus pelajarin semua materinya supaya nggak salah paham di tengah jalan. Akad perjanjian di kemitraan domba adalah itu sistem titik ternak modalin saudara tetangga di kampung saya korporasikan. Hanya sebatas itu. Jadi bukan investasi ke perusahaan. Nah, kan saya jelasin investasi di perusahaan di slide-slide berikutnya. Jadi bukan investasi ke perusahaan karena investasi ke perusahaan boleh cross-check ke notaris setempat. Kalau mau investasi di perusahaan itu sistemnya seperti apa. Dan yang paling penting nominal mau investasi di perusahaan itu PT ya. Satu dilihat dari modal dasar. Jadi kalau mau investasi di perusahaan, satu, perusahaannya belum berdiri sama sekali. Jadi kalau perusahaannya udah berdiri, itu berarti harus ada perubahan akte PT. Dan ini sekali lagi akad perjanjiannya adalah persis kayak teman-teman modalin saudara di kampung. Cuman bedanya kalau di kampung kan gagal atau segala macam, saya yakin nggak ada laporan, nggak ada mitigasi, nggak ada debt report, nggak ada apanya. Sementara kami ada, kami korporasikan. Oke, Uh, untuk beberapa teman yang mengikuti syariah, memang sistem perpajakan di Indonesia, sekali lagi untuk investasi di perusahaan itu diperbolehkan, tapi pilihannya pertama sebelum PT berdiri. Jadi kalau mau masuk sebagai investor itu harus harus masuk ke badan PT. Yang nomor dua, nominalnya nggak bisa di angka sekarang, 17-20 juta. Itu minimal di 200 sampai 500 juta. Tergantung modal dasar PT. PT Umbaran Lembur Healing modal dasarnya 2M. Ya, kalau misalkan mau seperti itu harus ngerubah data, harus ngerubah PT. Dan sekarang kondisinya adalah 2022 saya mencetuskan PT ini masih sendiri, PT-nya perseorangan. Nah, kalau misalkan memang mau mau syariah dan segala macam, sebenarnya perpajakan di Indonesia belum memperbolehkan, bukan memperbolehkan, belum ada strukturnya. Jadi tapi ada untungnya. Kalau misalkan statusnya saya sebagai pemilik usaha meminjam dana itu kalau belum BEP berarti nggak ada pajak. Ada untungnya juga sebenarnya. Lalu yang kedua, kalau misalkan investasinya terhitung masuk ke badan PT, nggak akan bisa di angka sekarang 22 juta, ya kurang lebih segitu. Itu nggak bisa. Dan nggak bisa setiap ada investor masuk, itu dirubah ke notaris. Karena biaya ngerubah satu akta 2,5 juta plus bolak-balik dan meeting segala macamnya itu 3 sampai 4 juta perubahan akta. Oke, lalu ada lagi yang saya chatting sama beneran total literally 10.000 orang dari tahun 2022, either itu ketemu offline, mostly di sosial media 95%, 5%-nya itu offline saya ketemuin dari ujung Jawa Timur, Malang, Jember.
sampai ke Banten, saya presentasi ketemuin teman saya, saudara saya. Yang online itu sebelum investasi mereka minta SPT tahunan, AHU online, laporan keuangan. Satu, itu waktu 2023 keuangan gimana caranya orang baru berdiri 2022, 2003 itu kan baru laporan, belum ada laporan, eh, PT juga baru berdiri, domba baru ada 7 ekor, itu laporan keuangannya belum ada. Minta SPT tahunan, ada beberapa yang minta SPT tahunan. Saya jelasin. Investasi sebagai investor, kalau misalkan mau dapat laporan keuangan detail secara keseluruhan, itu harus investasi benar-benar ke perusahaan, which is nominalnya ya 500 juta ke atas. Nah, dengan seperti itu, maka investor kalau misalkan udah masuk ke badan PT, ya memiliki saham, benar-benar memiliki saham. Sehingga saya sebagai komisaris itu punya pertanggungjawaban ke perusahaan. Dan investor itu ada di perusahaan, bukan seperti ini. Dan investor yang selama ini saya temui, yang benar mau invest, justru investor itu tahu kenapa saya mencari dana, karena nggak ada modal. Kenapa nggak ada laporan? Karena memang laporannya belum ada, kecuali kalau misalkan Lembur Healing sudah TBK. Itu investor besar akan lihat plus ataupun minus. Se boleh lihat di YouTube saya sebelumnya, itu kenapa Grab sampai hari ini belum profit, tapi investor masuk terus. Justru investor nyari perusahaan yang kadang belum profit, tapi punya potensi besar di masa depan. Jadi kalau mau invest 20 juta tapi minta ini, itu 1 banding berapa ya? Dan data ini itu yang chatting 10.000 orang, kadang saya nggak tahu. Memang nama saya bisa cek di get kontak, tapi saya nggak tahu itu pemiliknya siapa. Bisa saja, sebenarnya ini untuk teman-teman juga yang mau mendirikan usaha, eh, nggak tahu, mungkin bisa mencontoh saya, policy saya Lembur Healing. Dalam ini saya mendingan kalau mau invest, mohon maaf, itu saya nggak menilai angka gitu. Mau investasi 10 juta, tapi minta SPT tahunan, dan yang minta itu ribuan orang. Kira-kira mau nyebar nggak data SPT tahunan? Itu kayak minta gaji kita, minta laporan gaji, rekening, semua di apa namanya, semua dilaporin, tapi saya nggak tahu mereka itu siapa. Uh, Beneran nggak, literally nggak tahu, dan data itu bisa dipakai apa saya juga nggak tahu gitu. Nah dan kebanyakan memang yang minta laporan ini, satu, nggak nggak pernah diriin usaha, kalaupun diriin usaha nggak pernah permodalan dari orang, plus takut gagal. Jadi eh, alasan rata-rata 100% yang minta laporan, satu, memang nggak pernah punya usaha. Yang nomor dua, mau usaha itu nggak gampang gitu, nggak pernah gampang. Tapi mau investasi di perusahaan orang juga takut. Nah, ini bisa saya kasih kecuali benar invest di jalur investasi layaknya hukum hukum perdagangan dan perpajakan di Indonesia. Itu bisa diakses semuanya, terbuka malah. Oke, setelah investasi, ini juga untuk teman-teman yang 2023, itu 2023 sistem masih berjalan, belum 100% selesai, tanah juga masih sekitar 10% dibanding sekarang. Itu eh, yang diperlukan oleh investor itu apa? Satu, laporan. Nah, laporan sebenarnya saya sudah menyediakan di aplikasi app.lemburhealing.com. Ini tapi ada juga yang nggak pernah cek laporan atau nggak bisa cara baca laporan. Nah, ini kadang kebanyakan juga yang menyebabkan pembatalan. Jadi saya upload detail ini, saya nggak tahu ada ya,
karena ada 10.000 orang, setiap hari saya chat yang nanya kemitraan itu lebih dari 10 sampai hari ini. Ada rekannya teman-teman, pasti ada, saya tahu. Makin ke sini, saya makin selektif dan kalau ada yang nanya, ini untungnya berapa, jual berapa, ini bukan investasi, bukan jual beli barang, investasi berapa, dapat apa, itu ya kalau segampang itu, saya juga mau invest gitu. Oke, nah kalau misalkan jadi teman-teman setelah investasi itu ada laporan yang sebenarnya kami sudah sediakan. Memang laporan nggak selamanya menguntungkan. Ada yang on track, ada yang enggak. Saya juga lebih stres kalau misalkan ada yang gagal, bukan gagal dombanya secara perusahaan, tapi eh, keluhan teman-teman kalau misalkan gagal. Aduh, saya mau bilang apa ya gitu. Oke, app.lemburhealing.com ini hari ini tanggal 11 Juni. Ini saya eh, ini salah satu laporan contoh laporan. Nah, ini update sebenarnya nggak setiap hari karena memang bisa dicek ini 25 Mei ini laporan pejantan punya Lembur Healing namanya si Brown kawin kapan terus dikasih perawatannya apa. Nah, perawatan ini nggak setiap bulan, kadang ada, kadang enggak. Nah, kalau karena jantan ini kawinnya 1:15-20, jadi dalam 1 minggu mungkin dia akan kawin gitu. Nah, kadang ada kosong. Nah, ini cara membaca laporan itu kalau nggak bisa baca, ujung-ujungnya jadi bermasalah juga gitu. Ada yang minta kok bulan ini nggak ada update sama sekali. Nah, bisa dilihat contohnya kayak kawin. Kawin itu perlu waktu 6 bulan. Untuk ngetes kehamilan dan segala macam saya udah upload di video sebelumnya. Dan sebenarnya laporan ini saya akan upgrade ke AI. Ini laporan simpel. Sebenarnya di laporan perusahaan saya, di perusahaan Lembur Healing, ini ada puluhan ratusan Excel sheet yang di mana nanti saya bisa tarik data yang namanya AI. Saya nggak tahu teman-teman udah berapa banyak yang pakai chat GPT. Kalau promptnya benar, itu powerful banget. Contohnya gini, nama jantan ini Brown. Saya punya data, kalau misalkan download Excel, 1 tahun ini kawin berapa kali, melahirkan anakan berapa ekor dalam 1 tahun, melahirkan berapa jantan, melahirkan berapa betina. Sekarang saya harus lakukan pakai HLOOKUP, VLOOKUP. Nah, dalam proses ini akan saya upgrade ke AI, tapi nggak sekarang karena untuk investasi sistem ini aja saya ngabisin 100 juta lebih. Nah, bedanya lalu eh, ada beberapa, saya nggak kesel sih, cuman paham. Cuman kalau misalkan yang ditanya hal yang sama lagi, itu satu teman-teman, ini data yang saya mau info, nggak ada peternakan di dunia pun yang punya catatan ini. Domba populasinya ada berapa, mayoritas penyakit apa, terus kalau misalkan sakit mencret, misalkan penyebabnya apa, kalau mati berapa persen penyakit yang menyebabkan kematian. Terus, nah itu saya akan upgrade ke AI semua. Dan kalau sekarang saya laporan itu lakukan manual, 1 bulan saya hanya akan ngerjain laporan itu aja. Dan ini akan saya upgrade bertahap, tapi ya dengan catatan teman-temannya juga harus upgrade skill bagaimana menggunakan prompt. Nah, sama halnya seperti sekarang ini laporan-laporan ini. Nah, sebenarnya teman-teman harus mengupgrade informasi juga. Sebenarnya simple, sama persis kayak manusia. Kalau kawin, kira-kira bisa ketahuan hamilnya berapa lama? Dah, itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin tes urin ketahuan, tapi exact perkawinannya berapa lama itu sama persis. Nah, ini jamu, kebugaran, sama persis kamu eh, garis benang merahnya sama kayak makhluk hidup manusia. Kalau demam,
Terus kalau ada penyakit, misalkan kira-kira 1 bulan udah bisa sembuh apa belum, bisa kawin apa belum. Nah, teman-teman, dari laporan ini saya menargetkan menghasilkan sekarang udah jalan 2 tahun, data udah mulai cukup banyak, tapi dalam kurun 10 sampai 20 ke 2 tahun, 10-20 tahun ke depan, target saya melahirkan jurnal Q1 karena nggak ada satupun peternakan di dunia yang punya data ini gitu. Oke. Nah, ini berikutnya saya akan upload masing-masing materi memulai peternakan domba, tapi saya hanya share untuk rekan-rekan aja. Biasanya saya adakan ini materi-materi ini untuk pelatihan di sini. Ini saya kupas tuntas satu-satu materi selama 2 hari. Per hari biasanya 4 materi. Per materi kadang 1 jam, kadang 2 jam. Jadi satu hari ini aja kalau misalkan pertanyaan banyak masing-masing itu bisa 2 jam. Nah ini akan saya presentasikan dan mohon untuk tidak men-share ke siapapun karena ini ladang ladang tambahan uangnya Lembur Healing. Plus kalau di-share juga, ini teori. Teori itu dengan praktek bisa ribuan cabang. Kalau ada, kenapa saya selama ini tidak melakukan pelatihan peternakan online? Ngurus domba itu nggak bisa online. Itu bukan farm field. Ngurus domba itu ngelihat fisiknya domba sakit atau enggak, BCS, eh, feses, saya jelaskan gini aja nggak bisa. 90% kalau mulai peternakan hanya belajar online, 90% juga akan chances untuk kegagalannya gitu. Oke, teman-teman, ini alasan saya terjun ke peternakan, terjun diriin Lembur Healing di angka ini. Nah, 100 kemitraan dengan modal segitu, jungkir balik saya mati-matian gimana supaya caranya ini jalan. Masa demi masa, waktu demi waktu, penyakit, lalu eh, perubahan alam. Saya udah mulai dengan tim beradaptasi bagaimana menangani itu, dan kira-kira selesai kemitraan saya punya omset segini, kalau meleset 20% masih di 30 M, 30 M operasional misalkan 50%, 15 M, eh, kira-kira kalau saya kerja masih ngurusin skincare, brandingnya orang, jujur nggak akan dapat segitu. Gitu. Tapi sebelum masa kemitraan selesai, saya memang nggak ada profit, tapi nambah aset, nambah aset. Dan saya juga udah jelasin, angka ini susah banget dicapai tanpa sektor pendukungnya. Rumah potong hewan, restoran, itu sangat mempengaruhi saling mensubsidi silang, terutama teman-teman yang ada di sini. Itu mensubsidi banyak hal, terutama memotong memotong operasional. Mungkin teman-teman di sini karena sistem teman-teman semua di sini one time investment, kalau ada pembengkakan biaya kerugian, sayanya nggak nagih apapun, jadi saya cuma investasinya di ini, saya nggak perlu tahu resto, tapi saya di sini yang punya kepentingan untuk ini berhasil. Lebih tepatnya, pengen cepat-cepat ini selesai. Oke, oke, teman-teman, eh, eh, saya makin yakin kenapa sebelum saya mulai peternakan, termasuk bisnis-bisnis yang lain, waktu saya kerja, itu saya harus nyari big picture-nya. Lembur Healing saya diundang jadi pembicara internasional karena sebenarnya ngumpulin informasi. Dan informasi itu ada di mana? Di internet semuanya. Ini cuma saya upload satu aja. Ini pemilik Facebook, Meta, Instagram, Meta Group. Dia mulai investasi di farming. Farming ini yang di-highlight sekarang, sektor dagingnya di peternakan sapi, dan dia juga dimulai mulai di eh, farming, farming pertanian, sorry, pertanian di sektor pangan, di sektor hulu. Kenapa? Populasi manusia itu makin bertambah. Saya lahir tahun 80, itu tahun 90 sekian sebelum Soeharto turun, itu ada eh, bayi penduduk Indonesia ke 200 juta. Boleh Google tuh, bayi Indonesia ke 200 juta. Sekarang udah mau mencapai 300 juta. Nah, sektor daging merah itu
di Indonesia nggak berkembang, malah merosot. Termasuk pertaniannya juga. Pertaniannya berkembang dengan cara apa? Dengan cara hutannya digundulin, dirubah tanah, dirubah alih fungsi menjadi pertanian. Kalau teman-teman datang ke Lembur Healing, saya bisa tunjukin juga. Dulu gunung itu hutan pinus, sekarang jadi kebun jagung, kebun macem-macem. Nah, ini 20, 30, 50 tahun ke depan, ini waktunya pendek sih. Nggak berasa, teman-teman aja kan investasi, itu terutama yang 2023 itu udah 2 tahun. 2 tahun itu populasi manusia bertambah terus. Nah, masalahnya di Indonesia juga sektor pertanian, terutama peternakan, tidak berkembang. Lalu, sektor daging, penghasil protein, ada ayam. Tapi ayam kayak udah teman-teman tahu sendiri, ada broiler, pakannya juga nggak alami, nggak kayak zaman dulu. Kenapa ayam kampung mahal? Karena itu yang paling alami. Ayam broiler, entah ada yang disuntik, entah ada yang apa, saya nggak tahu. Berikut juga sapi. Udah ada yang digelonggong, disuntik pakai ini, pakai itu supaya dagingnya cepat tumbuh. Hanya domba yang tidak bisa di force. Kalau di force dia mati. Disuntik ini dia mati, disuntik itu dia mati. Jadi daging domba itu salah satu daging yang paling organik, yang paling sehat. Apalagi penghasil yang hasilnya dari lembur healing. Sangat terbuka, pakannya apa, kandangnya apa, bahkan seumur hidup mereka nggak stres. Teman-teman, ini saya sejak lembur healing menciptakan peternakan yang belum pernah diimplementasikan bahkan sampai dunia. Awalnya saya nggak tahu, saya nggak berani state ini. Nah, dengan cara nggak sengaja. Nggak sengajanya apa? Background saya di korporasi, perusahaan besar, multinasional, semuanya dicatat. Semuanya dicatat dalam artian apa? Kan kalau ada laporan petty cash aja pulpen 1.000 perak pengeluaran semua dicatat. Begitu saya mulai peternakan domba, jadi saya mulai mulai bikin sistem, ini ya layaknya pencatatan perusahaan. Ini harus dicatat, itu harus dicatat. Ternyata nggak ada satupun peternakan yang mencatat ini di Indonesia. So far ya, kalau ada boleh report ke saya juga mau belajar. Kalau ternyata ada yang lebih dulu. Dan begitu saya berangkat ke Dubai, di sana saya ketemu beberapa peternak dari Australia, Irlandia. Mereka nggak punya juga catatan ini. Nah, secara nggak sengaja saya bikin peternakan yang belum pernah ada di dunia. Oke, jadi teman-teman, ini saya menjelaskan tentang laporan kenapa saya tidak dari awal balik lagi ke konklusi investasi peternakan ini memang perjanjiannya hanya akan mendapat laporan ke masing-masing domba aja. Nah, untuk investment yang berikutnya, restoran terutama, ini saya buat teman-teman bisa mengakses laporan semuanya. Mungkin yang udah investasi di resto udah bisa ngelihat dana kekumpul berapa. Kalau di peternakan kan nggak ada. Dan nanti ini bahkan untuk investment ada undangan resminya untuk RUPS gitu. Jadi eh, kemitraan ternak domba dan investasi resto itu dua akad yang berbeda dan di sini saya menjelaskan kenapa eh, yang terutama yang baru yang mau itu minta laporan perusahaan, SPT, persentase keberhasilan domba yang lain secara peternakan. Saya paham karena takut gagal. Nah, ya memang nature-nya orang takut gagal, tapi kalau misalkan maksa minta laporan eh, satu peternakan, tiap domba itu beda-beda. Anggap, jadi memang ini persis kayak modalin di kampung, keberhasilannya gimana, ada yang berhasil on time, ada yang enggak. Saya cuma bisa bilang itu aja. Ini bisnis makhluk hidup yang disarankan agama. Jujur saya takut banget pertama mulai bisnis ini bersih-bersih semuanya. Karena bisnis makhluk hidup berhubungannya langsung sama yang di atas. Kita ngurusnya udah bener, kalau misalkan memang dia harus mati, ya mati. Eh, jadi lapor kenapa di pasal, saya pasal berapa ya? Ada kalau misalkan dombanya sampai tahun ketiga nggak berhasil, ada poin.
pembatalan, pengembalian dana. Pertanyaan saya berikutnya, kalau misalkan berbicara soal agama, eh, teman-teman modalin orang di kampung untuk ternak domba, terus dombanya ada, mati diganti, lahannya ada, kandangnya ada, pekerjanya ada 2 tahun, terus butuh duit, eh, nggak jadi deh, gue minta balikin ini semuanya, kira-kira bisa apa enggak? Di dalam hukum Islam juga sebenarnya kalau udah permodalan bersama itu dilarang. Tapi ya saya eh, memberlakukan ini kenapa, mengapprove ini kenapa? Karena saya building trust, eh, soal ibaratnya dosa, ya saya mengurangi dosa. Yang penting tanggung jawab saya terhadap investor dalam hal keuangan membandingkan dengan sistem tradisional itu seperti apa, eh, saya buka seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan mau laporan detail keuangan dan segala macam, itu investasinya bentuknya seperti ini, bukan di sini. Karena akad ini adalah akad eh, kemitraan ternak domba, persis modalin orang kampung dan fokus hanya di domba teman-teman. Kenapa saya nggak buka juga laporan? Karena eh, secara naluri ya, kalau ngelihat domba, termasuk gini, kenapa saya nggak upload eh, kematian lahiran di grup? Kenapa? Karena begitu saya upload kelahiran aja, itu berderet puluhan orang ngechat saya dan tim saya. Itu satu. Nah, kalau ada kematian, kalau kelahiran oke lah bagus. Kalau ada kematian, kegagalan, semuanya ikutan panik. Puluhan langsung ngechat, domba saya gimana, penyebabnya apa. Makanya saya akan upload semuanya di masing-masing materi ini. Itu aja teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.